Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oktaviani Putri dengan NPM 235009021. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan pengembangan kawasan agribisnis komunitas kakao di Kabupaten Berau pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembangunan pertanian. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama tentang free speech tour, yang kedua analisis CATU, dan yang ketiga itu min map. Nah, di sini ada free speech tour, saya mengambil 7 permasalahan yang ada di desa Berau. Yang pertama itu petani menghadapi permasalahan yang nomor 1, di mana adanya alih fungsi lahan dari kebun kakao ke kebun sawit, yang dimana ini akan berdampak kepada produktivitas petani yang menurun dan juga kesejahteraan petaninya. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan yang kedua, petani ke kelompok tani, yang dimana kurangnya minat petani terhadap kelompok tani ini dilihat dari sikap petani yang lebih memilih bekerja sendiri, sehingga tidak memanfaatkan potensi kebersamaan seperti pelatihan, akses pupuk, dan juga bantuan. Yang selanjutnya itu ada permasalahan nomor 3, yang dimana lemahnya komunikasi kelompok tani. Kelompok tani pada speech tour tersebut memiliki permasalahan yang nomor 3, di mana lemahnya komunikasi kelompok tani membuat informasi mengenai teknik budidaya, bantuan, maupun pemasaran tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, petani semakin enggan terlihat dan kesenjangan informasi semakin besar. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan nomor 4, peran penyuluh dan pemerintahan yang belum optimal, di mana penyuluh ini belum melakukan penyuluhan secara konsisten dan kurang mendalam, serta belum ada pendampingan yang intensif terhadap pemeliharaan kakao, pengendalian hama, maupun pengolahan hasil. Akibatnya, inovasi dan pengetahuan petani berjalan lambat. Selanjutnya itu ada ketergantungan petani terhadap tengkulak, yang dimana petani ini terhubung dengan tengkulak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan akses pasar, membuat petani lebih memilih menjualnya ke tengkulak meskipun harganya lebih rendah. Nah, selanjutnya itu ada petani ke agroindustri dengan permasalahannya itu yang nomor 6, di mana pengolahan hasil kakaonya itu belum optimal, yang dimana petani masih menjual mentah, tapi pabrik tersebut bisa mengolah hasil ini menjadi kakao yang lebih bernilai tinggi. Kemudian permasalahan yang ketujuh itu petani dengan lembaga keuangan. Petani ini masih sulit memperoleh modal, prosedur yang rumit, dan jaminan yang tidak memiliki membuat petani tidak mampu mengakses permodalan formal. Akibatnya mereka sulit untuk mengembangkan usaha tani mereka. Nah, selanjutnya itu tentang analisis CATU. Yang pertama itu ada customers, yang artinya itu pihak yang paling banyak menerima manfaat dari transformasi yang dilakukan. Nah, pihak yang menerima banyak manfaat ini petani kakao, kemudian kelompok tani, agroindustri pengolahan, pelaku pemasaran, penyedia sarana dan prasarana produksi, serta masyarakat yang terlibat dalam rantai nilai kakao di Kabupaten Berau. Selanjutnya itu ada aktor, yang dimana pihak-pihak yang dapat melakukan transformasi saat sistem diimplementasikan ke dalam aksi nyata. Aktor yang ada di komoditas kakao ini Dinas Perkebunan, kemudian penyuluh pertanian lapangan, pelaku bisnis kakao, dan lembaga keuangan dan pembiayaan. Selanjutnya itu transformation, yang dimana perubahan yang terjadi atau konfirmasi dari input ke output. Nah, transformasi ini berupa perbaikan tata kelola rantai nilai kakao, sehingga petani tidak terlalu bergantung kepada tengkulak, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas petani, dan juga berkembangnya agroindustri di Kabupaten Berau. Terus ada world view, yang artinya itu perspektif atau cara pandang yang membuat transformasi menjadi berarti. Nah, hasilnya itu terbentuknya sistem agribisnis kakao yang kuat, berkelanjutan, dan menguntungkan sehingga meningkatkan pendapatan petani.
memperkuat regenerasi petani, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan mendorong tumbuhnya inovasi dalam pengolahan kakao di Kabupaten Berau. Selanjutnya itu ada owners, yang dimana pihak atau kelompok yang bertanggung jawab dan dapat menghentikan transformasi. Hasilnya itu pemerintah daerah Kabupaten Berau, khususnya Dinas Perkebunan sebagai pemangku kebijakan, lembaga pembiayaan, dan aktor pengendali regulasi agribisnis kakao di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada environment, yang dimana artinya itu kendala utama dari keseluruhan definisi sistem yang berada di luar yang seharusnya terjadi. Nah, hasilnya itu kendala yang adanya itu ada alih fungsi lahan, rendahnya minat petani terhadap organisasi kelompok, lemahnya komunikasi antar kelembagaan, akses pembiayaan terbatas, ketergantungan pada tengkulak, belum optimalnya pengolahan hasil, serta peran dinas dan penyuluh masih belum optimal. Selanjutnya yaitu pokok bahasan terakhir itu ada mind map. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map ini berisi tentang permasalahan komoditas kakao serta solusinya, yang dimana untuk solusi alih fungsi lahan terdapat 3. Yang pertama bisa menunjukkan SK kawasan kakao sehingga kebun kakao memiliki hukum yang kuat agar tidak bisa dialih fungsi lahan. Kemudian bisa melakukan koordinasi pada lintas sektor. Yang ketiga itu ada penguatan intensifikasi. Selanjutnya itu kurangnya minat petani terhadap kelompok tani, yang dimana ada 3 solusi. Ada penguatan organisasi melalui ICS, yaitu Internal Control System. Yang kedua itu memperkuat kerjasama antara petani lokal dan juga kelompok tani biar bisa menjalin kerjasama dengan kuat. Kemudian melakukan pelatihan dinamika kelompok. Selanjutnya itu ada lemahnya komunikasi antar kelompok petani dengan yang memiliki solusi itu ada 3 juga sama, yaitu dengan melakukan penguatan komunikasi, melakukan upgrading diri, terus melakukan pembentukan tim Pokja Gemari Kakao yang ada di Kabupaten Berau ini. Selanjutnya itu ada lembaga keuangan yang masih terbatas. Ini bisa lembaga keuangan ini solusinya itu bisa membuka akses permodalan sehingga petani ini tidak kesulitan ketika akan meminjam uang atau bantuan. Kemudian ada pengolahan hasil kakao yang belum optimal. Solusinya itu bisa dengan cara kemitraan dan kerjasama dengan pabrik yang ada di daerah tersebut. Terus bisa juga melakukan pelatihan inovasi olahan oleh penyuluh atau dinas yang ada di Kabupaten Berau tersebut. Kemudian ketergantungan terhadap tengkulak. Nah, ini petani dengan dibentuknya tim Pokja Gemari Kakao ini bisa membentuk atau bisa membuat pembuatan gudang penyimpanan, yang dimana ini bisa kakao tersebut tidak bisa bisa lebih baik tepatnya. Kemudian bisa melakukan kerjasama dengan pabrik yang ada di daerah tersebut. Kemudian peran dinas perkebunan dan penyuluhan yang belum optimal. Solusinya itu bisa melakukan pelatihan sama kolaborasi. Nah, kesimpulannya, pada pengembangan kakao di Kabupaten Berau menghadapi permasalahan seperti alih fungsi lahan, lemahnya kelompok tani, peran penyuluh yang belum optimal, ketergantungan pada tengkulak, pengolahan hasil rendah, dan terbatasnya modal. Melalui pendekatan sistem seperti CAT2 dan pemetaan risk tour, diketahui bahwa perbaikan pengembangan kakao harus dilakukan secara menyeluruh. Solusi ini dapat dilakukan dengan perlindungan lahan kakao, penguatan kelembagaan, peningkatan komunikasi dan pendampingan, perluasan akses pasar, pengembangan pengolahan, serta dukungan pembiayaan. Bila dijalankan bersama-sama, seluruh solusi ini dapat memperkuat agribisnis kakao dan meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.